Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya kita awali dengan berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, sebelum menyimak materi yang akan Bu Erlin sampaikan nanti, silahkan teman-teman persiapkan buku dan alat tulis kalian ya, supaya nanti teman-teman bisa mencatat materi-materi yang penting dan perlu kalian catat. Hari ini kita akan belajar tema 3. Tugasku sehari-hari, subtema 4. Tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran kelima. Silahkan teman-teman simak materinya dengan baik ya. Perhatikan gambar di atas. Kira-kira itu ada gambar apa sih? Nah, itu adalah gambar anak-anak yang sedang bermain. Permainan apa yang sedang mereka lakukan ya? Silahkan disimak ceritanya. Judulnya adalah Berkunjung ke Rumah Kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan juga paman. Siti sangat sayang kepada nenek dan kakek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Ternyata gambar tadi itu anak-anak yang sedang bermain gebokan batu. Ada alat apa saja yang mereka butuhkan? Mereka menggunakan bola dan juga batu. Kalau di tempat Bu Erlin biasanya menggunakan kreweng atau pecahan genteng. Teman-teman bisa mempraktekkan permainan ini bersama saudara atau teman kalian di rumah ya. Selanjutnya, kita akan belajar untuk membuat cerita sederhana berdasarkan gambar. Di sini ada sebuah gambar. Nah, kita akan membuat ceritanya. Cerita yang Bu Erlin buat seperti ini. Hari ini, Siti, Edo, dan kedua orang tuanya berkunjung ke rumah kakek dan nenek yang berada di desa Sukamaju. Siti dan Edo merasa sangat senang. Nah, itu tadi adalah cerita yang Bu Erlin buat. Teman-teman juga bisa membuat cerita sendiri berdasarkan gambar yang sudah ada. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa mengamati aktivitas atau kegiatan yang ada pada gambar itu. Atau jumlah orangnya berapa mungkin. Siapa saja yang ada di gambar itu. Nah, itu bisa teman-teman jadikan bahan untuk membuat cerita. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di situ ada gambar yang pertama tadi anak-anak sedang bermain. Kira-kira ceritanya apa? Di sini Bu Erlin tulis, Siti, Edo, dan teman-temannya langsung bermain gebokan batu di halaman rumah kakek. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Kok Bu Erlin bisa bilang riang dan gembira? Karena anak-anak di gambar itu wajahnya ceria, tersenyum, dan bahagia. Jadi kita menulisnya berdasarkan gambar. Contoh yang ketiga, ada gambar keluarga Siti dan kakek nenek sedang duduk-duduk. Ceritanya kira-kira bagaimana? Misalnya nih, di sini Bu Erlin tuliskan ceritanya. Setelah bermain, Siti dan Edo berkumpul dengan keluarganya di ruang tamu rumah kakek. Di sana sudah ada paman Siti. Mereka berbincang-bincang untuk mengobati rasa kangennya.
Itu contoh cerita yang Bu Erlin tuliskan. Sekarang dari cerita-cerita tadi ada 3 cerita. Yang pertama menceritakan kalau Siti dan Edo berkunjung ke rumah kakek. Yang kedua ceritanya Siti dan Edo bermain gebokan batu. Yang ketiga ceritanya adalah Siti dan Edo berbincang-bincang di ruang tamu bersama keluarganya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Sikap apa yang dapat kamu temukan dalam teks di atas? Kira-kira sikapnya apa? Di sini diminta menuliskan hasil diskusinya, tapi kita tidak akan menulisnya. Teman-teman simak saja penjelasannya ya. Sikapnya apa ya? Yang pertama adalah sopan santun. Tadi ketika berkunjung, mereka pasti bersalaman, mereka bersikap yang baik, mereka mengucapkan salam kepada kakek dan nenek. Itu adalah contoh sikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Yang selanjutnya, menghormati orang tua. Siti dan Edo pada 3 gambar tadi menunjukkan kalau mereka menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan hanya ibu dan bapak, tapi juga kakek, nenek, paman, atau orang lain yang lebih tua daripada kita. Selanjutnya yang ketiga adalah bersahabat. Kok bisa Bu Erlin tuliskan bersahabat? Karena di gambar kedua tadi anak-anaknya itu mereka bermain bersama, mereka rukun, bersahabat, tidak bertengkar, seperti itu. Itu adalah sikap yang baik. Yang selanjutnya saling menyayangi. Kepada yang lebih tua tadi kita menghormati, sedangkan kepada yang lebih muda atau kepada sesama kita harus saling menyayangi. Ya. Jadi ketika bermain bersama, kita juga harus menyayangi teman-teman kita. Kepada adik, kita juga harus menyayangi. Tadi juga ditunjukkan oleh kakek, nenek. Mereka juga menyayangi cucu-cucunya. Mereka menyayangi Siti dan Edo. Jadi, kepada yang lebih muda kita menyayangi, kepada yang lebih tua kita menghormati. Tugas teman-teman yang pertama adalah buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar-gambar yang sudah ada ya. Di situ ada 2 gambar, gambar pertama dan gambar kedua. Silahkan teman-teman tuliskan cerita di buku tugas, buku tematik kalian. Tulislah cerita berdasarkan 2 gambar itu. Gambar pertama ceritanya bagaimana? Gambar kedua ceritanya bagaimana? Yang selanjutnya kita akan belajar mengenal anggota keluarga Siti. Ada siapa saja ya di keluarga Siti? Yang pertama itu adalah Siti. Di situ ada anak-anak, maksudnya apa ya? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah Zahra. Zahra termasuk remaja. Yang ketiga ada Paman. Paman itu dewasa. Yang keempat ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu juga termasuk dewasa. Dan yang terakhir ada kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu juga termasuk dewasa. Perhatikan ceritanya baik-baik. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu adalah kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Jadi kalau Pak D tadi adalah kakak dari ayah, kalau Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil Paman dengan panggilan Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Nah, maksud gambar tadi adalah ini teman-teman. Sebentar ya. Oke. Apa sih maksudnya anak-anak, remaja, dewasa? Nah, itu adalah kita nanti akan belajar mengelompokkan
berdasarkan usianya, termasuk kategori anak-anak kah, kategori remaja, atau kategori dewasa. Bagaimana pembagiannya akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini kita akan belajar mengenal perbedaan usia. Manusia yang berusia 0 sampai 12 tahun, 0 sampai 12 tahun. Berarti kalau 0 baru lahir sampai 12 tahun, itu disebut anak-anak. 12 tahun itu kira-kira kelas berapa? Kalau kelas 1 itu 7 tahun, berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tahun itu sekitar kelas 6. Jadi dari 0 tahun sampai usia 12 tahun, itu disebut anak-anak. Dari usia 13 tahun kelas 1 SMP sampai 17 tahun. Berarti 13, 14, 15, 16, 17. Itu disebut remaja. Sampai lulus SMA, dari SMP sampai lulus SMA, itu disebutnya remaja. Usia berapa tadi? Usia 13 sampai 17 tahun. Sedangkan usia 18 tahun ke atas itu masuknya bagaimana? Ke atas itu berarti 18, 19, 20 sampai usia di atas itu disebutnya dewasa. Berarti kalau Bu Erlin usianya 26, Bu Erlin termasuk kategori yang mana? Usia 26 berarti termasuk 18 tahun ke atas. Berarti Bu Erlin termasuk kategori dewasa. Terus anaknya Bu Erlin umurnya baru 1 tahun. Berarti dia termasuk kategori usia berapa? Itu termasuk 0 sampai 12 tahun. Kan 1 itu ada setelah angka 0. Di antara 0 sampai 12 kan ada angka 1. Berarti anaknya Bu Erlin termasuk kategori anak-anak. Semoga teman-teman paham ya. Karena ada tugas kedua untuk teman-teman. Teman-teman diminta untuk menuliskan anggota keluarga di rumah. Namanya siapa? Usianya berapa? Termasuk kategori anak-anak, remaja, atau dewasa. Ya, tuliskan anggota keluargamu semua. Kalau di rumah ada 5 orang, berarti tuliskan 5 orang. Kalau ada 3 orang, berarti tuliskan 3 orang. Tapi semakin banyak, semakin lengkap, berarti teman-teman semakin berlatih untuk membedakan berdasarkan kategori usia tadi. Paham? Semoga paham ya. Jadi tuliskan misalnya nama Bu Erlin usia 26 termasuk dewasa. Terus Atta usia 1 tahun termasuk anak-anak. Terus mungkin nanti ada Leni usia 14 tahun termasuk remaja. Misalnya contohnya seperti itu dituliskan di kotak. Jadi buku teman-teman silahkan garis-garis kotak-kotak seperti yang ada pada layar ini. Terus teman-teman isi ya sesuai kondisi keluarga teman-teman di rumah. Yang selanjutnya ini kita akan belajar untuk mengelompokkan, mencari pasangannya kira-kira usia segitu termasuk kategori apa ya. Di sini sudah Bu Erlin beri catatan yang tadi untuk kita melihat ulang. Yang pertama, anak usia 6 tahun, berarti dia ada di rentang 0 sampai 12, termasuk kategori anak-anak. Terus ada usia 62 tahun, ini ada gambar laki-laki berkumis, usianya 62 tahun, itu berarti termasuk kategori apa? Ya, dia termasuk kategori dewasa. Yang nomor 3 ada anak berseragam biru putih. Anak laki-laki berseragam biru putih usianya 13 tahun, itu termasuk kategori remaja. Selanjutnya ada anak, ada laki-laki berumur 20 tahun, itu termasuk kategori dewasa. Dan yang terakhir ada laki-laki lagi berumur 35 tahun, berarti dia termasuk kategori
dewasa juga. Nah, sampai di sini teman-teman paham tentang pengelompokan berdasarkan usia? Semoga teman-teman paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ayo kita diskusi bagaimana sikap kita sih ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia. Nah, ketika bertemu dengan teman seumuran, teman sebaya, atau yang lebih muda, mungkin kita bisa menyapanya dengan hai, halo. Terus kita bisa tos, kita bisa salim mungkin, atau kita bisa menyapa dengan sapaan istimewa, misalnya tos dengan tos kayak gini, atau mungkin dengan cara yang lain. Terus kita mungkin bisa memanggilnya dengan sebutan hai, hey, halo. Seperti itu mungkin kalau teman seusia atau teman yang lebih muda daripada kita. Kita menyapanya dengan lebih santai kayak gitu. Ketika bertemu pun kita bisa langsung merangkul, kita bisa lebih santai kayak gitu. Tapi ketika kita bertemu atau menyapa orang yang lebih tua dari kita, misalnya kita termasuk anak-anak, kita menyapa yang remaja sama yang dewasa, itu juga harus menunjukkan sikap yang sopan dan menghormati. Misalnya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, biasanya kalau kita lewat di depannya, kita menunduk sambil mengucapkan permisi mungkin dengan suara yang lebih sopan, lebih halus seperti itu. Ketika bertemu mungkin awalnya kita berjabatan tangan, permisi ketika lewat. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua. Jadi bedakan ya, jangan ketika bertemu orang yang lebih tua kita manggilnya hey bro, hey sis. Nah, itu namanya tidak sopan ya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, berarti manggilnya selamat pagi pak, atau mungkin selamat sore pak, permisi. Itu ketika kita lewat. Paham anak-anak? Semoga itu bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ya. Nah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa Bu Erlin sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materinya dengan baik. Selamat mengerjakan 2 tugas tadi. Tugasnya nanti dikirim ke Bu Erlin ya. Bu Erlin tunggu. Mohon maaf kalau Bu Erlin ada salah dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.